Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Halo semuanya, selamat datang di Smart Alika Podcast. Dan mari kita berkata, aku bisa mendengar. Dengan saya, Aki si telinga bionik. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu spesial banget, yaitu Dr. Harim Priyono, spesialis THT. Dokter ini adalah seorang ahli implan koklea yang dulu pernah mengoperasi Aki di umur 2 tahun. Halo dok. Halo, Hmm, Akil, apa kabar? sehat dok. Alhamdulillah. Hmm, Jadi saya ingin berterima kasih banyak-banyak karena bisa datang hari ini ya dok. Nah, jadi eh, mungkin ya jika dulu Aki nggak ketemu dokter, mungkin Aki nggak akan bisa ngomong dan berbicara nih dok. Jadi saya berterima kasih banyak ya dok. Sama-sama Akil, bisa membantu Akil. Hmm. Oh, boleh diperkenalkan diri dok? Baik, ya. Jadi nama saya Hari Priyono. Saya spesialis THT dengan kekhususan atau subspesialisasi di bidang telinga atau sebutannya otologi. Oke dok. Boleh saya bertanya, Ya, gimana sih silakan. perasaan dokter sekarang yang ketemu dengan saya yang sudah berumur 15 tahun ini? Gimana perasaan dokter? Alhamdulillah, bangga, terharu bahwa pasien yang dulu kami bantu. Saya menyebutnya kami karena saya tidak bekerja sendiri. Hmm, Tentu saja banyak tim yang juga ikut berperan cukup besar terhadap keberhasilan untuk mengembalikan fungsi pendengaran Akil. mm-mm. Sangat terharu dan sangat bersyukur hari ini Akil sudah bisa berkomunikasi layaknya orang normal Mm-mm. dan bisa mungkin setelah mencapai prestasi akademik yang dicita-citakan, Amin, ya Rabbal alamin. Nah, suatu hari mungkin akan lebih berkembang lagi menjadi kebanggaan kedua orang tua. amin. Oke dok. Oke dok, saya kan kan sudah tahu kan sekarang teknologi implan koklea itu sudah sangat maju dan Ya, pesat. Nah, betul. menurut dokter itu pernah nggak menemukan tantangan sangat besar dan prosesnya itu gimana? Boleh diceritakan dok? Secara singkat aja sih dok. Baik, jadi memang semenjak ditemukan implan koklea ini merupakan sebuah teknologi yang menjadi jalan keluar untuk mengembalikan fungsi pendengaran bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran derajat berat hingga sangat berat. Bahkan saat ini implan koklea itu indikasinya sudah bertambah luas, tidak hanya untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan pendengaran sejak lahir, seperti yang Akil alami, tetapi juga mereka-mereka yang mungkin menderita penyakit gangguan pada telinga yang menyebabkan gangguan pendengaran derajat berat sampai sangat berat. Pertama kali implan koklea ini dilakukan di Jakarta, di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk tahun 2002 oleh timnya Dr. Sosialisman, ya, dan alhamdulillah saya punya kesempatan untuk bergabung bersama mereka sehingga kita bertemu hari itu. Akhir saya bisa membantu Akhil bersama tim lain yang tadi saya sebut, ya, termasuk ada Dr. Sosialisman, ada Dr. Semiramis dan lain-lain. Oh gitu dok. Nah, setahu aku kan dokter ini mau ngoperasi bagian THT nih. Ya, Nah, eh berarti THT ini bukan hanya di implan koklea aja kan tok? tidak. THT menyangkut penanganan kesehatan organ telinga, hidung, tenggorok, dan bahkan area leher atau bagian kepala. Ya, di luar apa yang ditangani oleh dokter bedah saraf, seperti itu. Dan di bagian telinga pun tidak hanya kami menangani gangguan pendengaran dengan memasang implan koklea. Ya, ada penyakit-penyakit telinga lain yang perlu penanganan seperti contohnya yang di awam disebut congek, ya, itu kita operasi dengan dibersihkan dengan tindakan yang namanya mastoidektomi, dan juga kendang telinga yang berlubang kita tutup dengan tindakan yang namanya timpanoplasti. Jadi beragam sekali tindakan operasi di bidang keilmuan telinga. Oh gitu. Dok, ini kan aku udah dioperasi nih dok. Ya, Nah,
Aki masih belum paham tuh gimana cara masangnya atau gimana. Itu boleh dijelaskan, Dok? Baik, jadi implan koklear ada dua bagian utama, prosesor luar yang dipakai di atau menempel di daun telinga akil, ya, dia memiliki antena yang dihubungkan dengan unit internal. Nah, unit internal implan koklea inilah yang dipasang melalui tindakan operasi. Ya, kedua alat ini harus bekerja bersama-sama dalam arti kalau unit luar tidak digunakan, tentu saja akil fungsi dari implan koklea yang ada di dalam itu tidak akan berfungsi. Nah, begitu mereka bertemu akan ada energi listrik yang dibangkitkan dari prosesor luar untuk menstimulasi unit internal mengeluarkan listrik, dihantarkan ke elektroda yang hari itu kita pasang ke dalam koklea atau rumah siput akil. Gitu, Gitu. Dok. Itu untuk durasinya berapa sih, Dok? Apanya? Durasi operasinya? Durasi operasi dulu pada waktu awal-awal operasi dilakukan itu satu telinga berkisar 2 sampai 2,5 jam. Saat ini operasi implan koklea satu telinga selesai dalam waktu 1 jam, bahkan kadang-kadang pada situasi yang bukan mudah ya, tidak ada masalah, tidak ada kelainan anatomi, bisa selesai dalam 50 menit Oh, berarti untuk satu telinga, kodo berarti 2 jam ya, Dok? max 2 jam. Oh, gitu, Dok. Nah, untuk ini kan udah tahu nih caranya. Ya. Berarti untuk efek sampingnya apa, Dok? Karena setelah Aki mendengar dari Mimi, katanya dulu Aki kena efek samping sampai keluar darah nih, Dok. Baik. Jadi untuk efek samping dari tindakan operasi sendiri, karena dia membuat perlukaan pada tubuh, bisa dirasakan nyeri, tapi itu juga kita memberikan obat anti nyeri. Jadi biasanya nyerinya dirasakan ringan, sangat ringan, atau sampai tidak ada. Selain itu akibat luka di dalam, itu ada sisa rembesan darah. Nah ini yang biasanya masuk ke hidung, terlihat sebagai mimisan. Atau sebagian darah itu ada rembesan yang tertelan. Nah kalau habis operasi kan, habis pembiusan kadang-kadang pasien muntah. Nah bersama muntah itu kadang-kadang terlihat kemerahan bercampur darah. Kadang-kadang ini disampaikan pasien agak sedikit berlebih, yaitu anak saya muntah darah gitu. Saya sebetulnya bukan muntah darah ya. Jadi setelah operasi itu sisa darah dari tempat pengeboran itu bisa masuk ke hidung dan itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah satu, setelah operasi terjadi kelumpuhan otot wajah dan itu adalah yang paling kita tidak kehendaki. Kenapa tidak dikehendaki? Operasi implantasi koklea adalah operasi untuk mengatasi suatu disabilitas berupa gangguan pendengaran. Kalau terjadi komplikasi berupa otot wajah yang mencong, maka timbul disabilitas yang lain. Nah, jadi operasi implantasi koklea harus diusahakan tidak menimbulkan efek samping lain yang sifatnya juga disabilitas. Kita tidak mau menukar satu disabilitas dengan disabilitas yang lain. Seperti itu. Selebihnya bisa setelah implan, kalau pasien atau resipien sudah cukup dewasa, bisa merasakan denging, tinnitus, itu juga sangat wajar. Keluhan lain adalah gangguan keseimbangan, itu juga sangat wajar. Dan keduanya akan hilang dengan sendirinya. Kan seringnya tidak perlu pengobatan apapun. Oke. Nah, ini kan saya tengok-tengok nih orang Ya, tua sama anak-anak pasti kan ragu kan. betul. Kayak mereka tuh sering bertanya pada saya, Ya, operasi itu aman nggak sih, Kia? Operasi ya, itu bisa ada apa-apa atau hal-hal yang bahaya gitu. baik. Saya selalu bilang gini sama orang tuanya, nggak apa-apa sih Tan, pasti akan baik-baik aja jika anak atau orang tuanya benar-benar percaya pada dokternya gitu. Nah, dokter ada nggak pesan-pesan untuk kedua orang tua dan anaknya bahwa operasi itu bukan hal yang bahaya? Baik. Menjawabnya tidak sederhana gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan resiko medis suatu tindakan operasi yang memerlukan pembiusan umum, ya itu ada dua resiko. Pertama adalah resiko pembiusan. Resiko pembiusan sama sekali tidak berkait dengan tindakan operasinya sendiri. Makanya seseorang yang menjalani operasi akan menandatangani 2 surat izin tindakan.
surat izin tindakan pembiusan itu ditandatangani antara orang tua kalau itu pasiennya anak dengan dokter anestesi. Kemudian yang kedua adalah surat izin tindakan operasi yang ditandatangani oleh operator dan orang tua untuk pasien anak atau pasiennya sendiri kalau sudah cukup dewasa. Ya, jadi ada 2. Artinya apa? Masing-masing memiliki resiko sendiri-sendiri. Untuk resiko anestesi, ini biasanya akan dijelaskan detail oleh dokter anestesi. Mereka akan bertanya yang paling rutin ditanyakan, apakah pasien pernah dibius sebelumnya? Kalau pernah dibius sebelumnya dan tidak ada masalah pada saat pembiusan, biasanya diartikan pembiusan berikutnya lebih aman. Ya, tetapi kalau ada kejadian sesuatu, itu akan menjadi perhatian mereka. Untuk operasinya, nah, operasi implan adalah operasi boleh dikatakan tidak akan mungkin terjadi resiko fatal. Beda dengan operasi amandel. Operasi amandel di bidang THT itu paling sering dikerjakan dan paling disebut dan orang awam paling lazim atau sering mendengar tentang operasi amandel. Operasi amandel itu ada resiko fatal pada pasien. Kenapa? Karena kita operasi pada jalan napas. Tetapi untuk operasi implantasi koklea, resiko fatal itu tidak ada. Jadi kalau dipertanyakan keamanan, operasi implantasi koklea jauh lebih aman dari operasi amandel. Begitu. Ya. Jadi, tapi karena sering disebut operasi amandel, orang mungkin lebih terbiasa, lebih comfort dengan sebutan kata operasi amandel gitu ya. Tapi sebetulnya operasi implan sangat-sangat aman. Oh gitu, berarti ini operasi ini nggak gitu hal yang menakutkan ya? Tidak perlu ditakutkan. Jadi gitu orang tua dan anak-anak. Jadi operasi ini bukan hal yang sangat berbahaya seperti yang dokter Harim bilang. Nah, satu lagi, untuk operasi implan, kami menyiapkan dengan persiapan yang sangat detail. Apa itu? Orang yang mau menjalani operasi implan, dulu Akil mau operasi implan, Akil diperiksa dengan pemeriksaan radiologi yang disebut CT scan dan MRI. Tujuannya untuk apa? Kami diberi data apakah jalan menuju ke rumah siput itu pada saat operasi ada kesulitan atau tidak. Kemudian ada penyakit atau tidak. Ya, itu akan terlihat sebelum operasi dilaksanakan. Makanya kan kita cek dulu CT scan MRI-nya, setelah itu kita sempat untuk berdiskusi dengan orang tua pasien untuk menjelaskan apakah kondisi tulang telinga Akil itu normal atau tidak, ada penyakitnya atau tidak, kira-kira resiko apa yang bisa terjadi itu dievaluasi secara detail. Kemudian di hari operasi atau sehari sebelum operasi, kami juga mengkonsultasikan Akil dulu ke dokter spesialis anak dan juga dokter spesialis anestesi yang mau bius, supaya memastikan kondisi tubuh atau fisik Akil aman menjalani operasi dalam pembiusan. Jadi sangat aman Akil. Oke lah dok, terima kasih banget ya dok untuk hari ini. Sama-sama. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Dan sukses. Sama-sama. Salam sehat juga untuk Akil, semoga dan sukses selalu. Oke guys. Sekian dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.